Cerita diawali dengan seorang pria misterius yang sedang berdiri di depan rumah mewah. Pria misterius ini terus memandangi rumah mewah tersebut. Pria ini membawa stopwatch dan sambil memainkan stopwatchnya, pria ini memanggil nama Rong Ryu dengan wajah yang tertawa licik. Cerita berpindah di dalam rumah mewah tersebut, di mana di dalam rumah mewah tersebut terdapat beberapa pelayan rumah yang terlihat sedang melakukan pekerjaannya. Dapat terlihat rumah ini sangat megah dan bersih. Di salah satu rumah tersebut terdapat alat bantu penanda kehidupan. Ternyata di dalam rumah tersebut terdapat seorang yang sedang terbaring sakit. Terlihat orang yang sedang sakit tersebut dikelilingi banyak orang. Orang-orang yang berada di sekeliling orang sakit tersebut antara lain dokter, rekan bisnis, penjaga, dan keluarga pasien. Seseorang di sana membicarakan sesosok orang yang sedang sakit tersebut. Jika orang yang sedang sakit tersebut merupakan orang yang hebat dan sudah mendedikasikan hidupnya untuk negara. Nampak seorang dokter yang ingin memberikan pengumuman. Dokter tersebut menyampaikan bahwa Tuan Rong, yaitu pria yang sedang terbaring sakit, mungkin tidak akan hidup melewati malam ini. Sontak saja semua orang di sana terkejut dan tidak percaya. Tiba-tiba pria misterius yang berada di depan rumah tadi masuk ke dalam rumah dan muncul di hadapan semua orang yang berkerumun di kamar Tuan Rong. Hal ini sontak saja membuat semua orang yang ada di sana bingung dengan pria misterius yang tidak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Pria misterius ini mengatakan bahwa pria yang sedang sakit adalah Tuan Rong, umur 98 tahun, dan yang paling bikin terkejut, bahkan pria misterius ini mengatakan umur Tuan Rong hanya tersisa 13 menit dan 19 detik. Mendengar hal tersebut, para penjaga Tuan Rong secara sigap ingin menghentikan pria misterius ini. Para penjaga mengacungkan senjata ke arah pria misterius tersebut. Dengan wajah bingung, salah seorang keluarga bertanya kepada pria misterius, "Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Pria misterius tersebut kembali tertawa licik dan mengeluarkan stopwatchnya. Kemudian tanpa diduga pria misterius ini mempercepat waktu menjadi 100 kali lipat. Tanpa disadari, waktu terhenti dan pria misterius ini berjalan ke dekat Tuan Rong yang sedang sakit. Sontak saja hal ini membuat semua orang yang sudah sadar terkejut bagaimana tiba-tiba pria misterius tadi sudah ada di depan Tuan Rong. Dengan keringat dingin, semua orang terus bertanya siapa sebenarnya pria misterius ini dan bagaimana pria misterius tadi bisa berada di depan Tuan Rong dalam waktu sekejap. Lalu pria misterius ini meminta maaf karena sudah mengejutkan semua orang dengan hal yang dilakukannya. Dan pria misterius ini mulai memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Pria misterius ini dari keluarga Lu dan dipanggil Mr. Lu. Dan pekerjaannya adalah seorang salesman yang mengembara di dunia manusia dan produk yang dijualnya adalah waktu. Dan tentu saja hal ini membuat semua orang yang berada di sana bertambah bingung dan tidak mengerti sama sekali apa itu salesman waktu. Kemudian cerita akan kembali ke 10 hari yang lalu. Di sini kita akan tahu apa itu salesman waktu. Di sebuah kota yang besar dan ramai terlihat seorang yang sedang membaca pesan. Terlihat dalam pesan tersebut berisi nasihat seorang ibu kepada anaknya. Di mana dari isi pesan tersebut, seorang ibu yang kasihan melihat anaknya bekerja sangat lelah dan menyuruh anaknya keluar dari pekerjaannya. Dan ibu tersebut memiliki tabungan yang cukup besar dan akan diberikan kepada anaknya yang ingin membeli rumah. Di sini terlihat ternyata orang yang sedang membaca pesan tersebut adalah Mr. Lu. Terlihat Mr. Lu seperti seorang pecundang di mana dia hidup di kota yang besar dan kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya. Padahal Mr. Lu ini punya cita-cita menjadi seorang pedagang yang sukses di tengah kota yang terkenal dengan kota perdagangan internasional. Tetapi cita-cita tersebut masih jauh dari keadaannya sekarang. Kemudian sambil jalan-jalan sore, Mr. Lu yang nampak putus asa terus saja meratapi nasibnya yang terjadi saat ini dan menyalahkan keadaan sekitar. Sambil berdoa dalam hati dan menatap ke langit, Mr. Lu berkata dia tidak ingin hidup seperti ini. Kemudian Mr. Lu melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Mr. Lu yang meratapi nasibnya tiba-tiba bertabrakan dengan seorang pria yang sedang terburu-buru karena takut terlambat. Mr. Lu nampak kesal terhadap pria yang menabraknya dan memanggil pria yang menabraknya. Akan tetapi karena pria tersebut sedang buru-buru, dia tidak mempedulikan panggilan Mr. Lu. Tiba-tiba dari sini hal yang aneh muncul pada diri Mr. Lu. Mr. Lu memiliki penglihatan yang aneh ketika melihat pria yang terburu-buru tadi menabraknya. Mr. Lu melihat sebuah nama, umur, dan sisa hidup dari pria yang menabraknya tadi. Dan yang mengejutkan, sisa umur pria yang menabraknya tersebut hanya tersisa 3 detik.
Dengan wajah bingung dan heran dengan apa yang dilihatnya, Mr. Lu melihat sisa waktu pria yang menabraknya itu hanya tersisa 1 detik. Dan ketika sisa waktu sudah habis, Mr. Lu dikagetkan dengan adanya kecelakaan yang terjadi di depannya. Ternyata pria yang menabrak Mr. Lu tertabrak oleh mobil yang sedang melaju sangat kencang, dan terlihat pria tersebut terpental jauh dan dokumen yang dibawanya berhamburan. Orang-orang di sekitar yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk segera memberi pertolongan kepada pria yang tertabrak tadi. Akan tetapi pria tersebut sudah tidak bernyawa. Mr. Lu di sini dia mematung dan nampak bingung dengan kejadian yang barusan terjadi jika dikaitkan dengan penglihatan yang dia lihat sebelumnya. Mr. Lu awalnya ketakutan bagaimana dia bisa tahu sisa umur pria tadi dan dalam hati terus bertanya-tanya tentang penglihatan apa itu. Mr. Lu yang mulai sadar dari lamunannya melihat ke sekeliling, betapa terkejutnya Mr. Lu karena dia dapat melihat sisa umur semua orang yang dilihatnya. Di sini Mr. Lu masih tidak percaya dengan semua kejadian ini dan berpikir mungkin ini hanya mimpi. Tiba-tiba entah dari mana di tangan Mr. Lu terdapat sebuah stopwatch. Dan Mr. Lu karena penasaran dengan stopwatch ini, dia lalu menekan stopwatch tersebut. Tiba-tiba hal yang mengejutkan kembali terjadi, di mana terlihat semua orang di sekitar Mr. Lu tidak ada yang bergerak. Di dalam hati Mr. Lu berpikir apakah dia telah menghentikan waktu. Ketika waktu sedang berhenti, Mr. Lu menyentuh salah seorang pria. Tiba-tiba muncul dari pria yang disentuh Mr. Lu seperti benang berwarna hijau. Setelah diingat-ingat sebelum disentuh Mr. Lu, pria ini memiliki sisa waktu hidup 31 tahun, 78 hari, 12 jam, 56 menit, dan 10 detik. Tetapi setelah disentuh Mr. Lu, sisa waktu hidup orang ini tersisa 31 tahun, 78 hari, 12 jam, 40 menit, dan 29 detik. Di sini Mr. Lu menyadari sisa waktu hidup dia tersebut setelah disentuh menjadi semakin berkurang. Melihat seperti ada benang hijau di tangan membuat Mr. Lu ketakutan dan membuang benang hijau tersebut. Akan tetapi benang hijau yang dibuang tersebut secara tidak sengaja mengenai seorang wanita. Dan setelah diperhatikan, sisa waktu hidup seorang wanita yang terkena benang hijau sekarang menjadi bertambah. Mr. Lu yang melihat kejadian demi kejadian mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan wajah risik, Mr. Lu merasa bahwa dia sekarang mampu mengendalikan sisa waktu hidup. Di sini Mr. Lu mulai berpikir untuk mendapatkan uang dari kekuatan yang dimilikinya. Dengan kekuatan yang dimiliki, Mr. Lu terus menganalisa bahwa semua orang menghabiskan waktu yang sama, apapun yang dilakukan semua orang pasti membutuhkan waktu. Dan waktu adalah hal yang paling utama dari segalanya. Sejak saat itu, Mr. Lu memutuskan untuk menjadi salesman yang akan memperdagangkan waktu.